Ya, shalom teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada. Semoga kita dalam keadaan sehat dan kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, puji Tuhan kita kembali lagi di channel ini untuk kita menyaksikan kesaksian yang luar biasa, yang sangat memberkati, yang sangat menggetarkan hati dari seorang murtadin. Ya, teman-teman, kesaksian hari ini adalah sebuah kisah perjalanan iman yang penuh pergumulan, pencarian, dan pengorbanan. Seorang pria yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga muslim yang sangat taat, bahkan dipercaya menjadi seorang ustadz dan mengajarkan anak-anak mengaji, mengalami sebuah perjalanan hidup yang mengubah arah hidupnya. Di tengah keyakinan yang telah ia pegang sejak kecil, ia mulai bergumul dengan berbagai pertanyaan tentang kebenaran. Pencarian itu membawanya kepada perjumpaan yang menurut kesaksiannya itu mengubah hidupnya secara mendalam. Setelah melalui pergumulan batin dan berbagai hal yang ia rasakan dalam hidupnya, ia akhirnya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perjalanan spiritualnya sehingga kemudian mengambil satu keputusan untuk meninggalkan keyakinan lamanya dan kemudian percaya kepada Tuhan Yesus? Apa yang ia alami hingga berani mengambil keputusan sebesar itu? Oleh karena itu, mari kita sama-sama saksikan kisah selengkapnya sampai selesai. Kiranya melalui kesaksian ini boleh menjadi berkat dan memberikan pengharapan baru dan menguatkan setiap kita yang mendengarkan kesaksian ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan ini kita menghadirkan narasumber yang spesial, ya. Karena kenapa narasumber yang spesial? Karena namanya mirip dengan Bapak Presiden Indonesia, ya. Bukan mirip, sama, ya. Bapak Joko Widodo, ya. Beliau juga dari Solo, cuma berbeda RT saja, berbeda RT. Beliau juga dari Solo, namanya sama, ya. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, Nyun Sewu Pak, ini memang namanya sama dan puji Tuhan orang ini memberikan kesaksian pada siang hari ini dan dia akan menceritakan bagaimana kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Ya, kami terus berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo supaya Bapak di dalam memimpin bangsa Indonesia ini selalu di dalam kekuatan yang maksimal, di dalam kesehatan, di dalam berkat-berkat yang terbaik, supaya Bapak bisa membawa Indonesia lebih maju, membawa Indonesia lebih sejahtera. Ya, kita kesempatan ini, teman-teman, saya akan diskusi, saya akan dialog, saya akan bincang-bincang sedikit dengan narasumber kita. Orangnya sudah bersama-sama dengan kita. Kita sapa dulu nih. Selamat siang, Pak Jokowi. Selamat siang. Ya, apa kabar Pak? Baik. Oh, puji Tuhan, haleluya. Ya, Bapak dari Solo juga ya? Saya juga dari Solo. Ya. Saya dari dua keluarga. Ya. Adik dan saya. Oh. Dari Solo ya Pak ya? Oh, berarti berdekatan nggak dengan kampungnya Pak Jokowi? Kalau dulu kami dekat, tapi sekarang kalau dulu kami kosnya dekat sekali dengan rumahnya, tapi sekarang kami pindah di Sukoharjo. Jadi agak jauh. Waktu sebelum jadi wali kota mungkin. Oh, sebelum jadi wali kota. Ya. Oh, ya. Jadi gimana nih ceritanya kok bisa punya nama sama persis dengan Bapak Presiden? Apa memang ada hubungan kerabat atau bagaimana Pak? Saya kurang begitu tahu, tapi dari orang tua yang memberi nama, orang tua memberi nama kebetulan saja. Oh, mungkin kebetulan saja. Ya. Luar biasa nih, saya juga kaget nih waktu dengar namanya sama dengan Bapak Presiden kita. Iya. Cuman orangnya berbeda teman-teman ya. Jadi nama sama ya. Kota asal juga sama. Cuman orangnya saja yang berbeda. Bapak bisa nggak suara agak mirip-mirip Pak Jokowi sedikit Pak?
Pak Jokowi presiden maksudnya. Oh, nggak bisa. Sambil kan. Ya, saya pikir kalau bisa ini Luar biasa, ya. ya, bisa diusulkan untuk ketemu Bapak Presiden. Iya. Iya. Oke. Ya, teman-teman pada kesempatan ini Bapak Jokowi, ini bukan presiden ya, ini Bapak Jokowi yang punya nama sama. Bapak ini namanya juga Joko Widodo ya. Beliau akan menceritakan kepada kita bagaimana sampai beliau bisa kenal Tuhan Yesus ya. Pak Jokowi, Bapak bisa cerita nggak ini dulu Bapak punya latar belakang dulu dari keluarga seperti apa Pak? Terus Bapak mungkin sambung dengan didikan di dalam agama Bapak yang lama seperti apa gitu. Jadi puji Tuhan, saudara, saya akan menyampaikan terima kasih Tuhan bahwa waktu sebelum saya diselamatkan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi, saya latar belakang keluarga besar kami adalah Muslim. Jadi dari dua saudara, adik saya juga Muslim, saya juga Muslim. Sorry Pak, suaranya kalau saya dengar agak mirip juga dengan Pak Jokowi. Iya, agak mirip. Ya lanjut. Kemudian saya belajar di SD Sukoharjo, di Sukoharjo juga. Tapi kalau sore itu saya ngajinya tidak di daerah saya, tapi beda daerah lagi. Itu kami bergabung dengan Yakari. Yakari yang sekarang berubah menjadi Lentari, kemudian untuk tahun ini menjadi LDI yang lebih terkenal dengan LDI-nya. Awalnya adalah DH. Ya, singkatan dari apa tuh Pak? LDI. LDI itu Lembaga Dakwah Indonesia, Islam Indonesia. Oke. Bapak bergabung di situ ya? Ya. Setelah itu saya di situ dididik untuk belajar tentang Al-Quran, tentang membaca. Kemudian kami belajar, semakin hari kami semakin mengerti tentang agama Islam itu seperti apa toh. Kemudian kami belajar terus. Di samping itu kami juga ikut membantu mengajar ke mereka. Kami datang ke musola-musola setiap desa-desa. Setiap kami puasa, bulan puasa itu pasti kami ikut ke musola yang dimana ada, dan saya ikut mengisi ceramah-ceramah itu. Berarti istilahnya pernah jadi ustadz juga dulu Pak ya? Iya. Oke, luar biasa. Oke Pak. Kemudian juga ngajar anak-anak ahli batak ngaji itu. Gitu. Okay. Sambil kami belajar tentang Islam yang lebih dalam lagi. Karena kalau di ajaran saya yang lama, Islam yang lama, doktrin kami tidak bisa hanya kami menerima tidak hanya menerima suara, tetapi kami belajar dengan membawa buku hadisnya. Jadi kalau kami ingin sholat, kami juga belajar bagaimana sholat menurut kitab sholat. Tidak pun sholat, tapi beda lagi. Beda itu. Kalau kita mau bayar zakat, kita ada kitabnya. Jadi seperti itu. Dan itu semakin saya senang. Saya belajar itu sampai SMA mungkin. SMA saya belajar, dan saya semakin senang karena pada saat itu di dalam ajaran kami yang lama itu bahwa nanti kalau kita meninggal, kita punya pahala yang besar, kita akan mendapatkan bidadari. Nah itu luar biasa, bidadari. Dan acuannya kami kalau di situ ada kegiatan kerja bakti atau kerja untuk ngepel musola, ngepel masjid, itu kami dibiarkan bahwa ini pegang tangannya bidadari, kalau lebih semangat lagi. Gitu. Tapi memang terasa nggak Pak ada pegang bidadari? Rasanya tongkatnya itu Pak. Rasa tongkatnya itu yang luar biasa. Tapi karena mindsetnya sudah seperti itu, kami senang melakukannya Pak. Pada zaman dulu kami harus pakai sepeda, sepeda jauh. Kemudian kami memberitakan itu, ngajar ngaji dari Al-Baqarah itu Pak. Jadi doktrinnya seperti itu ya? Jadi kita semakin berani, semakin
semakin Bergairah. bergairah Oh. karena punya rangsangan itu, Pak. Oh, tidak terasa capek. Iya, Karena sambil karena sambil pegang bidadari. Oh, dengan naik sepeda pun. gitu ya. Iya, iya, iya. Terus pegang-pegang begitu nanti bidadarinya mau diapain, Pak? Tidak tahu, Pak. Oh, nanti di surga. Oh, nanti di surga. Urusannya Ya, nanti kan urusannya pegang terus, pegang saja. Ya, ya, ya. Itu. Kemudian setelah itu kami lulus SMA, kami keluar, Pak. Jadi karena kondisi keluarga kami juga tidak begitu kaya, biasa-biasa saja. Saya keluar ke Leri, ke Semarang ini kerja, Pak. Tapi kehidupan kami yang lama, yang waktu kami masih sekolah itu sangat berat. Saya senang berkelahi, minum, gitu. Oh. Ya. Jadi kalau mungkin ya seangkatan saya kalau mau ke komplek di Solo itu ada namanya Silir, Pak. Apa? komplek anak-anak nakal itu. Oh, jadi Bapak di situ. Saya kan situ dan saya biasanya dan orang-orang sana manggilnya Simba. Oh, Simba. Iya. Simba, kemudian dekat situ ada toko yang namanya Luwes, itu alun-alun Solo, Pak. Iya. Parkiran di situ. Biasanya saya kalau di situ ada minta kemel anak-anak itu loh. Matur-matur itu. Jadi ceritanya bareng gitu. jadi preman nih ceritanya. Iya dulu, Pak. SMA-nya seperti itu kan. Oh, beda dengan Bapak Presiden. Beda. Ya, Ini pada kehidupan di masa-masa sekolah seperti itu. Padahal saya ada di Sukoharjo dan saya kumpul dengan mereka itu di Solo, Pak. Jadi orang tua nggak tahu bagaimana kehidupan saya di luar. Oh, Jadi itu. Kalau zaman muda saya, kalau ada masalah apa-apa kan ada backing. Jadi tidak ada masalah, Pak. oh, Gitu. Kalau dulu kan gitu. Jadi kalau sering minum, sering ya mintai anak-anak nakal-nakal itu oh. di alun-alun. Dan sampai sekarang itu masih tempatnya masih ada. Masih ada. Iya, alun-alunnya jelas masih ada. Kalau sekarang yang sudah tidak ada Silir, Pak. Silir itu komplek pelacuran, tapi sekarang sudah dirubah menjadi pasar loak atau apa itu. Pasar barang-barang bekas itu. Ini puji Tuhan kita ketemu sekarang, Pak. Kalau dulu saya juga nggak berani ketemu Bapak. Pasti saya menghindar juga. Kemudian jadi setelah saya ke Leri, saya lebih sebetulnya saya juga belum bertobat. Saya sebelum tinggal di Leri, saya tinggal di Simpang 5, Pak. Di Simpang 5 itu kalau anak sekarang bilang anak-anak pang. Saya enggak menyebut saya anak pang karena saya tidak mau. Oh, tidak mau. Kalau sama kehidupannya ya itu, kalau malam ya luyur. Kemudian dulu karena kami tidak punya uang, kami pakainya lempok, Pak. Lempok. Iya, Oh, asik sekali, Pak. Dana itu. Kemudian setelah itu kami punya pemikiran saya harus kerja gitu. Kemudian saya kerja cari kos-kosan di Gang 6. Di Penyanggiringan itu saya berusaha dagang. Kemudian ada satu kos saya itu juga orang LDII sama-sama, dia orang Klaten. Dia share dengan saya banyak sekali, iya kita gabung. Kalau dulu di sini kan nggak ada LDII, Pak. Kami harus gabungnya ke Kendal. Oh, gitu. Terus kalau zaman saya itu kalau kita mangkul, kalau orang bahasa Indonesia mangkul itu apa ya? Berguru lah. Entah artinya bismillah itu artinya apa? Nah itu kalau di tempat saya dulu itu seperti itu, Pak. Jadi kami tidak hanya membaca saja, tapi saya langsung tahu dari ustadznya. Artinya seperti apa toh? Gitu loh. Jadi seperti itu. Kemudian setelah saya di Penyanggiringan saya ketemu itu ngomong. Semakin lama saya malah semakin jenuh, Pak. Iya, semakin lama pengajarannya semakin jenuh. Kenapa harus ke bidadari yang akan dapat imbalan? Kita punya ganjaran yang banyak, kita semakin di surga semakin senang. Kemudian saya juga ketemu dengan anak Tuhan yang di situ orang-orang pribumi di situ
Nah, kemudian kami share dengan orang Kristen ini. Kenapa? Bapak menjadi jenuh kenapa Pak? Kan ada janji bidadari. Iya. Nah, Jenuhnya begini Pak, nah, karena tidak ada kepuasan secara batin Pak. tidak ada kepuasan secara Iya, batin. batin. Ya adanya itu hanya rasa kehausan, rasa ingin tahu terus, tapi semakin saya ke dalam semakin tidak mudeng gitu loh. Semakin Karena mudeng. acuannya hanya itu, tidak Cuma acuannya bidadari itu aja. hanya itu. Kenapa dalam doktrin waktu saya, apa saya mampu ya? Dijanjikan berapa bidadari? 72 Pak. 72. Iya. Oh, iya. Itu kan begini Pak, karena kalau yang ajaran saya dulu bahwa orang yang mau masuk surga itu harus melewati Siratul Mustaqim. Rambut yang Dia ada gitu. sebelah itu, secara logika tidak mungkin. Karena kalau kita dibangunkan secara jasmani utuh, kita melihat tetap tercebur. Pasti. Iya toh. Tapi kalau kita bangun hanya roh, tetap selamat karena kita melayang. Roh itu melayang tidak berjalan. Iya, iya. Jadi itu tidak ada kepastian Mbak di dalam ajaran kami yang lama itu. Seperti itu. Jangankan dibelah 7 Pak. Iya. 7 kepala pun rambutnya digabung jadi satu, Iya. tidak mungkin bisa lewat Pak. Gitu. Dan kalau menurut saya bahwa di dalam ajaran kami dulu yang terpenting adalah amal-amal. Sedangkan kalau saya bayangkan atau saya renungkan bahwa amal dan kejahatan saya itu banyak kejahatan saya. Dalam satu hari itu pun kejahatan saya lebih banyak. Iya. Dan itu menurut saya tidak akan masuk surga. Ya itu. Kemudian saya ketemu dengan anak Tuhan yang tetangga kos saya itu, saya banyak tanya, oh gimana Pak ajaran kamu? Walaupun di dalam hati saya juga tidak percaya. Bapak juga nggak percaya. Tidak percaya. Cuman kepengenannya kok. Ingin tanya bagaimana Pak ajaran kamu? Terus Setelah itu dia ngajak saya ketemu dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini. Dan hamba Tuhan ini juga lucu. Pertama saya ketemu, saya mau tanya-tanya enggak, langsung diajak pelayanan. Lucu kan itu. Bapak kasih tahu Bapak Islam. Iya, dia tahu saya Islam. Sudah tahu. Sudah tahu. Tapi dia ada pelayanan. Ada pelayanan. Iya sih om. Kemudian saya ikut aja pelayanan. Lalu sampai di pos PI itu jadi bingung. Apa ya nyanyi puji-puji dan bingung salah lu. Iya sih. Setelah itu pulang waktu itu kan kami jalan kaki Pak. Iya. Jalan kaki terus. Sampai di situ kami dongeng. Dan lucu Pak. Hamba Tuhan ini sudah punya keluarga. Iya. Sudah punya keluarga dan waktu saat itu saya jualan bubur. Jalan bubur. Bubur kacang hijau. Kalau pagi itu saya tidak milih dulu. Kenapa Hamba Tuhan itu saya ngasih bubur? Kasih bubur. Saya betul itu lucu sekali. Hamba Tuhan itu juga, Pak, masa jualan ke sini dulu? Enggak, aku pengen ngasih dulu. Bapak pengen ngasih aja. Ngasih saja. Nggak dibayar. Enggak. Kenapa bisa begitu? Enggak, saya juga nggak tahu Pak. Bapak nggak tahu juga. Enggak tahu kenapa saya harus memberi penerapan Hamba Tuhan itu. Luar Jadi biasa. lucu itu. Jadi sebentar, Pak. Teman-teman, kuasa Roh Kudus itu sangat dahsyat. Ya, Bapak ini dari Muslim. Setiap pagi jualan bubur kacang hijau. Bukannya pergi jualan, malah pergi ngasih hamba Tuhan. Inilah kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang kita tidak bisa bantah. Kalau kuasa Tuhan sudah menyentuh seseorang, maka dia akan ditarik kepada kebenaran. Silakan Pak, lanjut Pak. Ya, setelah itu berjalan lama, kemudian baru kami tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Dia bilang gini, pokoknya berdoa saja karmu. Juga bingung gitu. Iya kan. Dan satu hal yang luar biasa bagi saya belum dibaptis dan saya belum menerima pengajaran tentang firman Tuhan. Sudah diajak dari kelayakan itu sudah hal biasa Pak. Ngajarin Setelah minggu, jadi saya itu. Terus Bapak cerita apa Pak? Saya itu nggak cerita Pak. Nah, Jadi pertama saya ngajak setelah minggu itu saya hanya ngajak anak-anak setelah minggu. Ayo nyanyi tinggal badannya besar. Oke. Saya sampai aduh gini sih. Ya seperti itu. Kemudian dia ada mahasiswa praktek dari STTNI. Itu kemudian dia yang ngasih firman Tuhan. Saya ya setiap minggu kayaknya yang tinggal badannya besar. Belum yang lain.
Lagunya cuma itu doang. Iya, karena hafalnya itu. Oh. Semakin tahu, semakin mengerti. Kemudian setelah itu saya bisa menerima Tuhan Yesus secara pribadi, dan kerinduan saya yang dulu mungkin doa-doa waktu saya ikut imam yang dulu, keyakinan saya dulu tidak pernah dijawab Tuhan, tapi ikut Tuhan banyak sekali doa-doa yang dijawab Tuhan, terutama tentang istri, Pak. Saya dulu berdoa untuk istri, Tuhan kasih saya satu muslim bertobat dan akan saya jadikan istri, kalau perempuan, kalau cowok akan saya jadikan saudara saya, dan Tuhan jawab. Itu. Oh. Jadi Dulu waktu berdoa itu masih di Muslim atau sudah Kristen? sudah menjadi anak Tuhan, Pak. Sudah menjadi, Tapi belum dibaptis. belum dibaptis. Belum dibaptis. Cuma berdoa mintanya supaya dapat istri yang anak Tuhan juga, Anak Tuhan. orang Kristen juga. Karena dulu hamba Tuhan yang dulu itu memberikan doktrin saya yang sampai saat ini saya yakini dan saya imani gini, Pak. Pak Joko nggak usah cari yang neko-neko, nggak usah persembahan, nggak usah bagi gereja yang besar, pokoknya cari jiwa saja, malaikat surga akan bersuka cita. Wah, sampai. Nah, makanya saya punya kerinduan, saya ingin menyenangkan hati Tuhan, saya ingin malaikat Tuhan itu bersuka cita dengan memenangkan satu jiwa saja. Usah. Akhirnya Tuhan jawab. Setelah itu kami kenal, mungkin satu bulanan kami kenal dengan istri. Setelah itu kami percaya, dan istri saya juga yakin bahwa dia mau menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Waktu kami mau menikah, kami dibaptis dulu, Pak. Dibaptis dulu. Baru baptisan, baru pernikahan. Dan di dalam pernikahan kami dari kedua keluarga juga ada yang setuju. Oh, kenapa, Pak? Karena kami nikah secara Kristen. Nikah secara Kristen. Ya, istri saya juga keluarga Muslim. Keluarga Muslim. Oh, iya. Setelah itu, tanpa kehadiran orang tua pun kami tetap melangsungkan pernikahan. Bukan saya dendam dengan keluarga saya, tetapi saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk memberikan kebenaran kepada keluarga saya. Saya tidak bilang, saya kalau pulang ke Solo tidak berapa, ayo kalau menjadi orang Kristen, Pak, terima Yesus enggak, tapi dengan sikap tingkah laku saya. Karena orang tua saya tahu, saya dulu waktu mudanya nakal, sekarang jadi anak Tuhan, ya enggak harus berubah. Dengan sikap itu, puji Tuhan, sebelum ayah saya meninggal, sudah mau menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Luar biasa ya. Pak, kita balik sedikit nih Pak, saya mau tanya. Bapak kan dulu sudah sangat istilahnya termotivasi ya, sudah begitu melekat di dalam benak Bapak, bahkan sampai narik-narik gerobak itu pun juga Bapak dengan semangat, tidak merasa capek karena doktrin akan dapat 72 bidadari. Ya. Nah, saya mau tanya Bapak, waktu Bapak mau belajar tentang kekristenan, itu Bapak ada ini nggak? Ada rasa nyesal nggak? Ini mau tinggalkan 72 bidadari ini? Bagaimana Bapak punya pertimbangan waktu itu? Saya tidak merasa nyesal sama sekali, Pak. Tidak merasa. Saya juga heran. Jadi setelah saya belajar, intinya pada saat ketemu dengan hamba Tuhan itu bisa membukakan hati saya, Pak. Bukan hati saya bahwa doktrin yang seperti ini tidak mungkin terjadi. Oh, tidak mungkin terjadi. Dan Bapak tidak ingat-ingat lagi itu? Saya sudah tidak ingat sama sekali. Karena kalau menurut saya, betul juga. Sekarang buat apa saya menikah di dunia dengan satu istri? Janjinya sehidup semati, tapi nanti kalau ke surga, istri saya tetap saya tinggalkan, toh. Ada bidadari yang lebih cantik. Nah, maka itu saya juga tidak tahu persis bagaimana Tuhan ubah saya. Kenapa saya sekarang sudah lupa dengan doktrin-doktrin yang diajarkan itu. Gitu ya. Jadi Bapak tidak pernah nyangkut lagi, tersentuh lagi dengan pikiran seperti itu ya? Tidak, Pak. Kalau dulu Bapak sampai kalau dulu saya semangat karena ajarannya seperti itu, mungkin karena waktu itu kami masih dalam muda, semangat jeluranya lah. Iya itu. Ya, kalau sudah tua terus ketemu 72 bidadari bagaimana tuh? Ampun Pak, sudah tak mampu. Aku aja Bapak masih tidak berdaya Bapak. Betul. Ya, oke Pak, kita lanjut lagi nih, Bapak punya kesaksian. Nah, tadi kan orang tua tidak mau hadir. Iya. Karena Bapak sudah terima Tuhan Yesus. Orang tua istri juga nggak mau hadir, tapi pernikahan tetap berlangsung. Nah, bagaimana reaksi mereka selain tidak mau hadir?
di dalam pernikahan, reaksi mereka terhadap iman Bapak itu seperti apa? Jadi begini Pak, waktu pernikahan kami, walaupun kedua keluarga tidak hadir, kami juga masih tetap berhubungan baik Pak. Dan waktu kami menikah dengan istri, saya tinggal di gereja karena tidak mungkin pulang ke rumah. Oh, itu. Dan kami dengan istri menunjukkan bahwa kita itu beda, kita itu bukan orang dunia. Karena kita orang surga, kita tunjukkan kalau dia membenci, kita harus baiki saja. Dan saya diberi kejangan pada saat itu bahwa walaupun saya orang Jawa, masih diberi kejangan, diberi petunjuk bahwa kalau orang Jawa itu di pangku pasti mati. Katakanlah kalau kita di bawahnya kita api, semakin hari semakin baik, Pak. Nah itu saya buktikan dan saya berdoa untuk keluarga kami, keluarga istri, kami juga berlutut pada Tuhan. Akhirnya mereka keluarga ini justru sekarang baik dengan saya. Dan kalau setiap ada masalah, pasti larinya ke tempat saya. Jadi istri saya itu ada empat keluarga, Pak. Dia yang paling terakhir. Dan kakak-kakaknya ini keras-keras sekali. Tapi setiap ada masalah larinya ke saya, Pak. Setiap ada masalah. Setiap ada masalah. Jadi larinya saya. Gimana solusinya? Dan luar biasa sekali. Iya. Sempat diusir nggak waktu itu, Pak? Oh ya, tinggal di gereja. Tinggal di gereja, Pak. Berarti mereka tidak bisa menerima ya? Iya, karena tidak bisa menerima kami. Oh, warisan juga hilang. Kalau warisan tidak mungkin, Pak. Karena kemarin ini kesaksian. Iya. Kemarin ada di sini di keluarga istri kan kena jalan tol. Itu aja harus saya yang maju, Pak. Jadi keluarga itu ngurus saya dan saya tidak mau ambil warisan itu. Itu hak mereka. Jadi saya tidak pernah tekan untuk masalah warisan. Bahkan yang ada di Solo dan hak saya yang di Solo saya aja tidak saya tekan. Monggo. Oh, serahkan ke keluarga. Serahkan monggo, saya pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya, teman-teman, kalau orang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, cara berpikirnya beda, sikapnya juga berbeda, perbuatannya juga berbeda. Karena apa? Karena kita tidak hidup dengan kekuatan manusiawi kita sendiri, tapi ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan, memberikan sukacita, memberikan damai di dalam hidup kita, sehingga Pak Jokowi tidak lagi menginginkan hal-hal yang diperebutkan oleh keluarga. Artinya warisan-warisan sudahlah buat keluarga, ya. Jadi itulah bedanya kalau orang berjumpa dengan kuasa Tuhan, berjumpa dengan kebenaran. Ada satu transformasi kehidupan. Jadi ada satu perubahan yang luar biasa yang dialami oleh Bapak Jokowi. Nah, Pak, Bapak bisa cerita nggak, Pak, mujizat-mujizat yang Bapak alami setelah Bapak percaya Tuhan Yesus? Satu dua aja, Pak, ya, supaya bisa menguatkan teman-teman yang sedang menyaksikan kita. Baik, saudara-saudara, bagi saya Tuhan itu tidak pernah ingkar janji dan firman-Nya adalah amin dan amin. Amin. Kunci kita sukses, kita jangan menjadi pencuri. Karena kalau kita berdoa seperti apapun, kita rajin gereja apapun, pelayanan kemanapun, tetapi kalau kita tetap menjadi pencuri Tuhan tidak pernah akan memberkati kita. Terutama apa? Saya minta maaf tentang perpuluhan. Coba Anda taat dengan perpuluhan Anda, pasti Tuhan akan berkati. Dan berlakulah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita sesuai dengan firman Tuhan, pasti berkat-berkat selalu luar biasa akan terjadi. Itu kami rasakan, bahkan kalau di keluarga kami, tetangga kami, mereka melihat saya hanya pedagang kaki lima, kecil, tapi Tuhan pakai secara dasar. Jadi Tuhan percayai saya untuk bisa membawa keluarga lebih maju ke dalam Tuhan, dan saya diakui di kalangan teman-teman, masih dipercaya, dan saya sering berkumpul dengan mereka anak-anak muda seperti itu, Pak. Amin, haleluya, puji Tuhan. Oke, baik, Pak. Mungkin selanjutnya Bapak bisa sampaikan pesan-pesan orang yang sudah ikut Tuhan Yesus itu harus seperti apa? Silakan, Pak. Ya. Baik, teman-teman yang sudah menerima Yesus secara pribadi,
Saya berharap kita tetap maju, dan saya hanya mau bilang kita tidak usah berpikir jauh, karena Tuhan sudah tahu bahwa kekuatan kita di mana, kemampuan kita di mana. Jangan sekali-sekali menguji Tuhan, tapi biarlah Allah yang akan menuntun setiap langkah kita. Dalam arti kita cari jiwa, kita tidak usah cari keluar, kita berdoa. Satu malam, satu nama saja. Kita berdoa itu khusus. Dan pasti Tuhan akan jawab. Tidak untuk hari ini, tapi untuk tahun depan, bulan depan, mungkin yang akan datang. Itu pasti Tuhan akan jawab. Karena tahun-tahun ini adalah tahun-tahun penuaian. Dan kita amini bahwa Indonesia ini akan semakin diberkati kalau banyak anak-anak Tuhan yang mau bekerja buat Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, jangan lelah, karena upahmu besar di surga. Haleluya, amin, amin, luar biasa. Teman-teman, firman Tuhan berkata, orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya, Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang terakhir di waktu-waktu yang lalu, tapi sekarang beliau sudah ada di depan, sudah menjadi terdahulu. Bahkan beliau mengajak kita untuk menjadi lebih semangat di dalam bekerja buat Tuhan, untuk memberitakan Injil, bawa jiwa buat Tuhan. Jangan pulang dengan tangan hampa, ya. Kalau Anda datang dengan tangan hampa ke gereja tidak ada masalah. Mungkin Anda punya uang lagi tidak mendukung. Anda datang dengan tangan hampa tidak apa-apa, ya. Tetapi kalau Anda pulang ke surga dengan tangan hampa, Anda tidak bawa jiwa-jiwa, Anda tidak mungkin bisa masuk ke sana. Karena Tuhan berkata bahwa darahku tercurah di atas kayu salib itu untuk menghasilkan jiwa-jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa pulang ke surga, ya. Pengertiannya itu harus benar. Bukan tangan hampa datang ke gereja terus Anda karena tidak bisa memberi persembahan terus Anda merasa tangan hampa. Kalau Anda datang dengan tangan hampa ke gereja, tidak ada masalah. Karena mungkin Anda lagi tidak punya uang, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai Anda pulang ke surga tangan hampa, tidak ada satu jiwa pun yang Anda menangkan buat Tuhan. Itulah yang harus dijaga oleh umat Tuhan supaya kita yang sudah ada di depan tetap menjadi terdepan. Jangan orang yang terakhir seperti Pak Jokowi malah mereka justru lebih dahulu nanti daripada orang-orang yang sudah Kristen, bahkan mungkin sejak kecil, sejak lahir, ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Jokowi. Mungkin yang terakhir Bapak bisa sampaikan nih bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, Pak, apa pesan-pesan Bapak buat mereka? Ya. Saudara yang belum bisa menerima Tuhan Yesus secara pribadi, saya menyarankan coba kita belajar lagi, kita berdoa lagi menurut keyakinan jenengan, menurut apa yang menjadi kebiasaan Anda. Coba Anda berpikir kembali, apakah mungkin, karena di dalam Al-Quran tidak ada satu orang pun yang tidak akan mendatangi neraka. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus memberi satu jaminan bahwa kita akan datang ke surga. Karena Tuhan menyediakan rumahnya di surga secara luar biasa. Amin. Saya kira itu Tuhan Yesus memberkati. Ya, Yohanes 14 ayat kedua, firman Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di sini mungkin Anda hanya kos-kosan, di sini Anda mungkin hanya kontrak, di sini mungkin Anda hanya menumpang dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan Anda tahu, tempat tinggal di dalam kerajaan surga, ya, itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Rumah yang terbaik yang ada di dalam dunia ini, mungkin harganya 100 triliun, dibandingkan dengan rumah di surga, terlalu jauh, terlalu kecil nilainya, saudaraku. Ya, ingat, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jangan gelisah hatimu. Oleh sebab itu, tadi pesan dari Pak Jokowi itu sangat luar biasa. Mari kita pulang ke rumah Bapak, karena Bapak kita kaya, Bapak kita kerajaan, Bapak kita lah yang mengatur seluruh semesta alam ini. Oke, terima kasih Pak Jokowi atas kesaksian yang luar biasa. Bapak luar biasa, doa kami buat Bapak. Bapak akan semakin dahsyat dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Amin. Bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, teman-teman. Kita telah mendengarkan sebuah kesaksian tentang perjalanan hidup yang penuh pergumulan, keberanian, dan keyakinan. Apapun latar belakang seseorang, setiap orang memiliki perjalanan iman yang unik. Kesaksian ini mengingatkan kita bahwa menurut iman Kristen, Tuhan sanggup menjangkau siapa saja
yang mencarinya dengan hati yang sungguh-sungguh. Kiranya kesaksian ini tidak menjadi alasan untuk memandang rendah atau menyerang siapapun yang berbeda keyakinan, melainkan mendorong kita semua untuk terus mencari kebenaran, hidup dalam kasih, dan menghormati sesama. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Juga dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Ya teman-teman yang terkasih, jangan lupa untuk terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya yang dapat menguatkan iman kita. Dan juga bagikan video ini kepada keluarga, kawan, dan kenalan, sehingga mereka juga diberkati, iman mereka dikuatkan. Dan bagi mereka yang belum percaya, ketika mendengar kesaksian ini, mereka boleh mengambil keputusan dalam hidup mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.